hari ini? Tentunya dalam kondisi yang sukacita, semua bergembira, dan dalam kondisi yang senang. Karena apa? Karena ternyata hari ini udah hari kedua di tahun 2022. Iya adik-adik, benar sekali. Kalau 1 tahun ternyata sudah berlalu dan sekarang kita ada di tahun yang baru. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti semuanya senang dong. Nah, saat ini walaupun masih dalam kondisi liburan, kita tetap beribadah ya, karena kita semuanya rindu untuk bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan yang paling penting mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap mau mengetahui apa ya isi hati Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, semua udah siap gak untuk sekolah minggu hari ini? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah disiapkan persembahan, buku catatan, dan yang paling penting, hatinya udah disiapkan belum untuk mengikuti ibadah hari ini? Apa? Sudah? Oke, mantap. Kalau gitu kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Adik-adik, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu ini ya. Jalan serta Yesus, dalam suka maupun duka, tetap jalan bersama dengan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita menyanyikan lagunya sekali lagi karena kita mau jalan bersama Yesus setiap hari. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, kakak mau bagi-bagi hadiah nih sama adik-adik. Karena ini kan tahun baru ya, biasanya tahun baru ada hadiah di awal tahun. Jadi ada syaratnya tapi ya, nanti kakak akan membacakan tebak-tebakan. Nanti adik-adik bisa lihat di sebelah sini tebak-tebakannya. Nanti ada untuk kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Dan adik-adik menjawab sesuai kelasnya ya. Sekarang ayo semuanya persiapkan diri membaca clue dari pertanyaannya. Jadi nanti kakak akan membacakan 3 clue, 3 kata. Misalnya apa ya? Misalnya kandang domba, Maria, Yusuf. Nah, adik-adik pasti tebak kan? Bisa tebak itu apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Karena Yesus lahir di kandang domba, ada Maria, bundanya, dan juga Yusuf di sana. Seperti itu nanti ya. Pasti adik-adik bisa. Hanya butuh sedikit konsentrasi dan jawab pertanyaannya. Nanti jawabannya dikirim kemana kak? Pokoknya saksikan terus ya ibadah kita hari ini. Nanti kakak akan kasih tahu kemana jawabannya dikirim. Dan untuk 3 orang adik-adik yang beruntung dari setiap kelas, berarti totalnya ada berapa ya? Ada 9 orang akan mendapatkan hadiah tahun baru dari kakak. Oke? Siap? Mari kita mulai dari kelas balita dulu. Untuk kelas balita, pertanyaannya yang pertama, siapakah aku? Aku berdoa 3 kali sehari. Temanku namanya Sadrak, Mesak, dan
Abednego. Nah, udah mulai ketahuan ya ini siapa ya. Dan yang ketiga, aku pernah dimasukkan ke dalam gua singa. Ayo adik-adik udah bisa tebak ya kelas balita? Nanti kirim jawabannya ya. Itu pertanyaan yang pertama. Ada 2 pertanyaan untuk masing-masing kelas dan dua-duanya jawabannya harus benar ya. Pertanyaan yang kedua. Peristiwa apakah ini? Peristiwa ya adik-adik, bukan siapa, tapi peristiwa apakah ini? Yang pertama ada api. Kemudian ada rasul. Dan yang ketiga tempatnya di Yerusalem. Kira-kira apa itu ya? Yang sudah tahu? Ayo dituliskan jawabannya, nanti dikirim ya sebentar lagi. Kita ke kelas kecil. Untuk kelas kecil juga ada 2 pertanyaan ya adik-adik. Yang kelas kecil ayo lihat dan nanti jawab ya. Siapakah aku? Yang pertama, nama ibuku Hana. Oke. Kedua, aku tinggal dan besar bersama dengan Imam Eli. Wah, sudah mulai tahu ini ya. Yang ketiga, arti namaku adalah Tuhan mendengar. Oke, sudah tahu? Satu lagi pertanyaan untuk kelas kecil. Siapakah aku? Nama abangku Ruben. Aku pernah dimasukkan ke dalam sumur yang tua. Dan aku juga pernah jadi budak Potifar. Pasti adik-adik sudah tahu kan? Ayo dicatat jawabannya ya. Sekarang kita ke kelas besar. Siap-siap adik-adik kelas besar. Pertanyaannya yang pertama, siapakah aku? Nama ibuku Yedida. Nanti ada muncul di sini ya. Kemudian aku menjadi raja pada saat masih muda. Dan yang ketiga, aku yang harus kita jawab ini memerintah menjadi raja selama 31 tahun. Ayo adik-adik ingat lagi cerita di tahun lalu. Alkitab yang kita baca, yang kita pelajari tahun lalu ada loh ceritanya tentang ini. Udah mulai ada yang mengingat. Kalau tidak ingat lagi, nanti dibuka lagi ya catatannya. Di tahun lalu itu cerita tentang siapa. Oke? Pertanyaan terakhir untuk kelas besar. Siapakah aku? Aku disuruh mandi di Sungai Yordan. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh adalah Nabi Elisa. Kenapa? Karena dia sakit kusta. Kakak kasih bocoran keempat. Dia seorang panglima ya kalau nggak salah, atau seorang raja. Ayo adik-adik sudah tahu jawabannya? Itu tadi pertanyaan untuk kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Sekarang kemana Kak dikirimkan? Nanti jawaban dari pertanyaan itu adik-adik kirimkan ke nomor yang ada di sini. Sertakan juga nama sama usia adik-adik ya. Biar kakak tahu adik-adik itu dari kelas balita, dari kelas kecil, atau dari kelas besar. Nah, bagaimana adik-adik? Semoga jawabannya benar dan dapat hadiah nanti ya. Oke, baiklah. Karena kita akan melanjutkan lagi ibadah kita akan mempersiapkan hati untuk berdoa, untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita mempersiapkan hati lewat satu lagu pujian. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Atas kasih anugerah-Mu
kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya pada hari ini. Adik-adik, ayo ambil sikap yang manis. Kita mau berdoa, kita mau menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang telah mengiringi langkah hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh ada di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu rindu untuk boleh bersekutu dengan Engkau, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi dan berdoa. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada saat ini, di tempatnya masing-masing. Mungkin ada yang beribadah bersama dengan orang tua, bersama dengan teman-temannya, bersama dengan sepupu-sepupunya, bahkan keluarga besarnya. Berkatilah mereka, supaya mereka boleh bersama-sama bersukacita di dalam ibadah ini, dan terus memuji-muji nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan juga Kak Rismawati yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang menolong supaya Kak Rismawati boleh menyampaikannya dengan baik, dengan sederhana, sehingga adik-adik sekolah minggu pun mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami berserah kepadamu, ampuni kami setiap dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saat ini kita akan menghafalkan ayat hafalan. Nanti sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi ayo diambil Alkitabnya. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 2. Sangat singkat sekali dan adik-adik semua pasti bisa, kakak yakin lah. Matius 25 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Hah, iya itu aja. Sedikit kan? Matius 25 ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Oke, bisa kita ulang sekali lagi ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Mudah sekali ya. Jadi penasaran nanti Kak Risma cerita apa? Ayo kita hafalkan sama-sama dari Matius 25 ayat 2. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Sekali lagi, Matius 25 ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Oke, bisa kan? Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan, karena kita juga sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Seperti biasa ya, persembahannya nanti bisa dikirimkan melalui nomor rekening atau OVO dan GoPay yang ada di sini. Atau boleh dikumpulkan dulu, nanti bisa diberikan kepada pengurus sektor untuk diserahkan nanti ke sekolah minggu ya. Dan sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan.
lagu ini sekali lagi, bawa persembahan yang terbaik dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rismawati. Adik-adik, ayo kita ambil posisi yang paling nyaman. Kita singkirkan dulu mainan-mainannya semuanya ya. Kita fokus mau mendengarkan isi hati Tuhan. Dan sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu dalam bahasa Simalungun. Nanti akan kakak buat artinya ya, supaya adik-adik tahu arti dari lagu ini apa. Dan sebenarnya lagu ini udah sering sekali nyanyikan sama orang tua kita, dan sebenarnya juga ini lagu anak-anak. Ayo kita belajar bahasa Simalungun lewat lagu ini ya. Saisihol usihanku ham Yesus Tuhankin, artinya aku mau mencari Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik kakak. Nah, selamat tahun baru 2022. Tahun 2021 sudah kita tinggalkan. Kita sudah memasuki tahun 2022. Pasti ada sukacita, kebahagiaan, ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga kita memasuki tahun 2022. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan meninggikannya di tempat yang maha tinggi. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kakak berharap adik-adik bisa duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk tahun baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa memasuki tahun 2022 dengan kesehatan baru, dengan sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu, kami seperti Maria yang boleh duduk diam di hadapan Tuhan, mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menjagai kami, menjagai hati kami, pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Dan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami mempersilakan Tuhan ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang berbicara, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Dan kami tolak puasa-puasa yang tidak dari Tuhan yang mengganggu konsentrasi adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya adik-adik penuh dengan syukur,
penuh dengan ketenangan, boleh menerima firman Tuhan hari ini. Inilah kami Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat tahun baru kembali adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tahu nggak tema kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Nah, tema kita hari ini bertambah pintar. Ya, ternyata ada tadi yang bilang bertambah pintar ya. Bertambah pintar yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayo kita buka Alkitabnya yuk. Kita baca sama-sama. Khusus adik-adik yang kelas besar dan kelas kecil sudah bisa baca Alkitab ya. Dan untuk adik-adik yang kelas balita boleh mendengarkan. Dibantu oleh orang tuanya yang membaca Alkitab. Firman Tuhan hari ini melalui Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuan. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Cukup panjang memang ya Dek, tetapi kakak akan meringkaskan di dalam cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, cerita firman Tuhan hari ini menceritakan tentang talenta. Nah, ternyata ada seorang tuan yang cukup kaya. Saya memang orang kaya. Nah, tuannya ini mempunyai 3 orang hamba. Nah, 3 orang hamba. Tuannya seorang kaya mempunyai 3 orang hamba. Ini 1, 2, 3. 3 orang hamba. Dan ingat ya, 3 orang hamba. Yang seorang, nah ingat, ini hamba yang pertama ya Dek. Yang seorang diberikan hambanya ini. Bentar ya Dek, diberikan apa Dek? Coba. Diberikan 5 talenta. Ya, yang seorang hamba diberikan 5 talenta. Ini ada 5 talenta. 1, 2, 3, 4, 5 talenta. Ingat, hamba yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi diberikan 2 talenta. 1, 2. Ya, 2 talenta. Dan yang satu lagi diberikan 1 talenta. Nah, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan ternyata tuannya ini akan pergi jauh dalam waktu yang tidak mereka tahu. Nah, dia berpesan, saya akan pergi jauh dan saya sudah memberikan talenta kepada kalian. Ini talenta ini kekayaan saya, dan saya mau kalian mempergunakan dan memperbanyak sebagaimana yang harus kalian lakukan. Saya akan pergi. Nah, dengan waktu yang cukup lama, ternyata Tuhan itu datang kembali. Dan dia ingin menjumpai hamba-hambanya. Dia ingin melihat bagaimana talenta yang sudah diberikan tuannya kepada hamba-hambanya. Kira-kira apa ya Dek yang ingin dilakukan tuannya ini? Dia memanggil para hambanya. Segera datanglah hamba yang pertama. Dia mengatakan bahwa Tuhan, Engkau memberikan 5 talenta kepadaku. Dan saat ini saya sudah melipat gandakannya. Oh, saya lihat dulu ya, bagaimana talenta yang sudah saya berikan kepadamu. Ternyata talenta yang sudah diberikan Tuhan itu kepadanya, kita hitung Dek, berapa talentanya? 1. Tadi 5 kan Dek? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dia mengatakan 5 talenta yang Tuhan berikan, saya sudah
melipat gandakannya menjadi 10 talenta. Wah, akhirnya tuannya itu sangat senang kepada hambanya yang pertama yang diberikan 5 talenta itu. Wah, baik sekali perbuatanmu hamba yang baik hati dan setia. Turutlah di dalam kebahagiaan tuanmu ini saat ini. Wah, ternyata tuannya sangat senang dengan pekerjaan hamba yang pertama. Lalu tuannya ingin melihat kembali hamba yang kedua. Kira-kira berapa talenta ya? Ingat, berapa talenta pertama yang dikasih kepada hamba yang kedua? Hamba yang kedua ternyata diberikan 1, 2 talenta. Dan kita lihat berapa talenta yang sudah dia kumpulkan. Ternyata dia mengumpulkan 1, 2 lagi. Dia berkata, Tuhan memberikan 2 talenta kepada saya, dan saya sudah melipat gandakan menjadi 4 talenta. Wah, baik sekali perbuatanmu hamba yang setia. Saya sangat senang. Engkau akan diberikan setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Wah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu saat ini. Nah, tuannya menunggu kepada hamba yang satu lagi yang diberikan berapa talenta ya, Dek? Dia diberikan 1 talenta. Kita lihat dulu berapa talenta yang, wah, tuannya ternyata mau lihat berapa talenta sih yang dia bisa hasilkan dari yang sudah diberikan kepadanya. Dia diberikan 1 talenta. Dia ingin menunjukkan berapa talenta yang dibilangnya. Ternyata di luar dugaan daripada tuan orang kaya tadi. Ternyata yang diberikan 1 talenta itu tidak melipat gandakan talenta yang diberikan kepadanya. Kita lihat dulu, ini talenta yang sudah diberikan. Ternyata talentanya yang satu lagi kosong, tidak ada. Sementara kan talenta semua berisi, yang ini tidak ada. Ternyata dia bilang, Tuhan, engkau memberikan kepadaku 1 talenta, maka saya menyimpannya, karena saya tahu engkau menabur, engkau akan menuai di mana kau tidak menabur. Wah, marahlah tuannya. Akhirnya dia bilang kepadanya, hai engkau yang malas, engkau tidak akan memperoleh apa yang harus kau peroleh, dan talenta yang sudah aku berikan kepadamu akan kuberikan kepada hamba yang memiliki 10 talenta tadi. Nah, akhirnya talenta yang sudah dikasih 1 kepada hamba yang tadi dikasih kepada yang memiliki 10 talenta. Nah, melalui cerita hari ini kita boleh belajar firman Tuhan hari ini, bahwa sebenarnya firman Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata, bahwa di dalam dunia ini terdapat 3 tipe, ya. Ada 3 tipe manusia dan cara berpikirnya. Ada yang rajin, ada yang sungguh-sungguh bekerja sehingga dia memperoleh laba. Ada yang malas dan tidak sungguh-sungguh bekerja sehingga dia dibuang dan dicampakkan oleh tuannya. Nah, mari kita belajar dari 3 hamba tadi. Kita mau jadi hamba yang mana, Dek? Hamba yang peroleh 1 talenta, yang tidak melipat gandakan talentanya, atau hamba yang memperoleh 2 talenta, yang melipat gandakan menjadi 4 talenta? Dan atau kita juga menjadi hamba yang memperoleh 5 talenta, melipat gandakan menjadi 10 talenta. Nah, kenapa tipe-tipe itu berbeda? Karena manusia itu ternyata tidak semua mau belajar, dan tidak semua manusia itu mau
berpikir dan bertindak. Nah, melalui firman Tuhan hari ini juga kita diingatkan, marilah kita mempergunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita mendoakannya, kita bekerja, kita berusaha, adik-adik yang belajar, sungguh-sungguh belajar akan menjadi pintar. Orang tua yang mencari nafkah, kita doakan Tuhan memberkati, menjadi berlipat ganda berkat-berkat Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk tetap berdoa, bersyukur dan berdoa. Karena dengan bersyukur berdoa, maka kita akan memperoleh berkat yang luar biasa. Nah, ingat, tema kita tadi apa? Dek, ya bertambah pintar. Bertambah pintar itu kalau kita lihat melalui Amsal ya. Amsal 7 ayat 1 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita bertambah pintar itu, orang yang pintar itu orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan bertambah pintar, bertambah hikmat yang daripada Tuhan. Nah, sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, biarlah adik-adik boleh mengerti dan mensyukurinya, bahwa berkat yang Tuhan sudah kita terima harus terus kita doakan sehingga kita berkat itu menjadi bertambah, sehingga kita bisa mempergunakannya dengan baik dalam hidup kita. Nah, begitu juga Dek untuk tahun 2022. Kalau kita melihat tahun 2021 sudah kita tinggalkan, Tuhan memunculkan tahun 2022. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak semua orang bisa memasuki tahun 2022. Kita mengingat lagi, kita balik ke belakang, Tuhan mengizinkan corona terjadi, sehingga ada banyak saudara, ada banyak keluarga, teman, bahkan tetangga yang kita kenal kena corona dan Tuhan panggil, dan mereka tidak memasuki tahun 2022. Atau dengan penyakit yang berbagai-bagai jenis, atau dengan kondisi apapun, Tuhan tidak mengizinkan masuk di dalam tahun 2022. Nah, kalau adik-adik, kalau orang tua, kalau kita bisa masuk ke tahun 2022, semua itu berkat daripada Tuhan. Marilah kita mensyukurinya di hadapan Tuhan dengan tetaplah berdoa dan takut akan Tuhan, sehingga kita semakin hari menjadi anak yang pintar di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali bagaimana sesungguhnya kami harus mempergunakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami harus berusaha, kami harus mendoakannya, mensyukuri semua berkat Tuhan, sehingga semua berkat Tuhan itu akan bertambah-tambah bagi kami, akan berlipat ganda bagi kami, dan akhirnya kami terus memuji dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang di dalam hati kami, dalam diri adik-adik, boleh terus berbicara dan memberikan pengertian lebih baik lagi tentang firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini kami pegang dan kami ingat dan kami lakukan di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang pintar di hadapan Tuhan, pintar mempergunakan berkat Tuhan, dan pintar mensyukuri berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan ibadah kami ini sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rismawati yang bercerita tentang talenta. Jadi, kepada kita semua diberikan Tuhan talenta yang harus kita pakai karena semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, ayo kita mengambil komitmen, kita katakan kepada Tuhan, aku pasti bisa bersama dengan Tuhan untuk mengerjakan semua talenta, semua hal yang Tuhan berikan kepadaku di dalam hidup
ini. Apalagi ini masih awal tahun, biar sepanjang tahun ini kita mengerjakan semua yang Tuhan inginkan. Adik-adik menjadi adik-adik yang baik, yang disenangi sama orang tua, teman, dan terlebih lagi sama Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu Big or Small, Short and Tall. Adik-adik semua diundang untuk berdiri ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Jadi sepanjang tahun ini, apapun yang akan kita kerjakan, kita pasti bisa karena kita bersama dengan Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagi lagu ini dengan penuh semangat. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pasti bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita sudah mengakhiri ibadah kita ini. Semuanya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk serangkaian ibadah kami. Tuhanlah yang memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, memberikan kami hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik kami sekolah minggu yang terus setia beribadah kepadamu setiap minggunya. Terima kasih ya Bapa untuk kerinduan hati mereka yang lebih dan lebih lagi mengenal Engkau. Dan kami berdoa, biarlah setiap firman Tuhan yang sudah diperdengarkan hari ini, Tuhan yang terus bekerja dalam hati adik-adik kami melalui Roh Kudus, supaya mereka bisa mengerjakannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhanlah yang memberkati adik-adik kami, memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, kepintaran ya Tuhan, dan kebijaksanaan juga, supaya mereka semakin bertambah usia, semakin mengenal Tuhan, semakin menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti, baik kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah mereka dalam kehidupannya sehari-hari semakin belajar terus akan makna hidup ini dan mengerjakan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah mereka dalam masa kecil mereka supaya mereka bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat adik-adik kami yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka sukacita penghiburan dalam kondisi saat ini ya Tuhan. Banyak yang bersukacita tetapi mereka harus berbaring karena sakit. Tuhanlah yang memberikan mereka kesembuhan, berkati setiap makanan, berkati minuman, berkati obat-obatan yang mereka makan, dan berkati juga ya Bapak orang tua, mungkin saudara-saudari yang juga merawat mereka,
supaya adik-adik kami ini cepat sembuh melalui setiap perawatan yang mereka terima, baik juga melalui tenaga medis yang merawat mereka ya Tuhan. Tuhan yang berkati semuanya, mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik kami, supaya mereka boleh kembali sembuh, kembali ceria, kembali bersemangat mengerjakan setiap aktivitas mereka. Kami berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan, yang saat ini dalam masa liburan, Tuhanlah tetap menolong mereka, supaya mereka tetap mengerjakan hal-hal yang patutnya mereka kerjakan, tidak menjadi anak-anak yang malas, tapi mereka tetap mengerjakan setiap tugas-tugas mereka, supaya nanti ketika mereka masuk kembali sekolah, mereka siap, mereka bersemangat ya Bapak untuk kembali menuntut ilmu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang selalu setia mendampingi adik-adik dalam mengikuti setiap kegiatan ibadah sekolah minggu. Tuhanlah yang tetap memberikan kepada orang tua kami kesehatan, juga kesabaran dalam mendidik adik-adik, dan menolong mereka supaya dalam kondisi ini ya Tuhan, kami masih tidak tahu berapa lama lagi kami akan terus beribadah secara online, bahkan ada juga yang bersekolah masih secara online, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua kami ya Bapa. Berkati juga pekerjaan mereka, berkati semuanya ya Bapa yang mereka kerjakan, apapun yang mereka kerjakan itu biarlah mendatangkan kebaikan. Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhan mereka lewat hasil pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami minggu depan. Tuhanlah yang memberkati supaya tetap berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami tahu semuanya itu karena berkat campur tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang sangat baik seperti Engkau. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada hari ini. Kembali kami mohon ampun Tuhan, jikalau Tuhan melihat, menemukan ada hal-hal yang mendukakan hati-Mu lewat perbuatan, sikap, dan perkataan kami yang mendukakan hati-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami akan bersama-sama berdoa doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhurnami, Aset Orang Ganup, Sengboy Dalanon Nami, Salakan Torsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Agi Huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Terima kasih juga buat orang tua yang terus mendampingi adik-adik kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa adik-adik untuk jawaban kuisnya yang tadi dikirimkan ya ke alamat yang tadi sudah kakak sebutkan. Dan tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Ketika adik-adik saat ini liburan, tetap cuci tangan yang rajin ya, pakai masker, jaga jarak, oke? Sampai bertemu lagi kita di ibadah minggu depan seperti biasa jam 8.30. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.